Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah Muskaf 12 yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di hari Senin tanggal 22 Desember di suasana libur panjang anak-anak sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibunya juga ikut menikmati libur panjang. Eh, Sampai tadi kemarin itu di mall yang dekat rumah saya di Sumarekon itu luar biasa seperti pameran mobil se-Indonesia. Wow. Bertumpah ruah para pengunjung yang datang ke mall luar biasa. Ya, nggak apa-apa karena kita bukan memperingati Natal bersama, tapi itu sebagai memanfaatkan momen libur. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas judulnya menjadi imam bagi umat. Tema ini dan beberapa isinya juga merupakan kontributor dari host kita, dari Bapak Akhir, mengusulkan tema kajian ini, dan saya perhatikan, saya baca, saya pelajari, ternyata luar biasa, bagus sekali untuk sebagai bekal, sebagai modal bagi kita semua, karena pada dasarnya kita itu adalah dilahirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, baik dalam sekup kecil, yaitu memimpin diri dan keluarga, maupun dalam lingkup yang besar, yaitu memimpin dalam sebuah lingkungan, wilayah, atau dalam konteks memimpin bangsa dan negeri ini. Maka tentu saja sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus memahami syarat-syarat, kriteria, dan juga apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pemimpin atau imam. Karena mayoritas kaum muslimin pasti imam itu akan memaknai imam itu adalah pemimpin. Dan imam diartikan pemimpin, ini tentu saja tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Dalam bahasa Indonesia, makna imam itu adalah salah satu kata serapan dari bahasa Arab yang memang berarti pemimpin, baik dalam konteks pemimpin masyarakat, pemimpin salat, pemimpin keluarga, dan lain-lain. Nah, itu dalam definisi secara bahasa. Jadi pada intinya kata imam itu pasti terkait. Kata imam tersebut pasti dikaitkan erat dengan seorang pemimpin dalam konteks masyarakat, dalam konteks pemimpin masyarakat, pemimpin dalam sholat, pemimpin keluarga, pemimpin bangsa dan negara. Nah, namun nanti dalam Al-Quran tidak semua kata imam itu diartikan pemimpin. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata imam dengan dimaksudkan untuk menunjukkan makna-makna tertentu. Nah, kita lihat dulu pemimpin secara bahasa. Kalau secara bahasa, saya kutip sebuah ta'rif atau definisi dalam kitab Qomus Al-Muhit, juga dalam kitab Qomus Lisanul Arab. Dikemukakan oleh para ulama, al-imamatu fil lughah masdarun minal fi'li. Kata imam atau imamah dalam bahasa itu adalah berasal dari kata kerja amma. Amma ya ummu, imamah. Yang artinya seperti taqulu ammahum wa amma bihim. Ayat taqaddamahum. Jadi ammahum wa amma bihim ayat taqaddamahum. Ammahum wa amma bihim artinya adalah taqaddamahum, memimpin, mendahului.
Wahya al-imamah, dan ini merujuk kepada tindakan memimpin. Wal imam, sedangkan kata imam, kullu ma'tamma bihi min ra'isin aw ghairi. Kata imam adalah setiap-tiap yang diikuti, baik itu seorang pemimpin atau yang lainnya. Itu disebut dengan imam. Wa yaqulu Ibnu Manzur, Imam Ibnu Manzur berkata, al-imamu kullu ma'tama bihi qaumun kanu ala siratil mustaqim au kanu dolin. Kata Imam Ibnu Manzur, kata imam adalah siapapun. Kata imam itu adalah siapapun yang diikuti. Siapapun yang diikuti oleh seseorang, kullu ma'tamma bihi qaumun, imam itu adalah siapapun yang diikuti oleh orang-orang kanu ala siratil mustaqim, yang berada di jalan lurus atau di jalan yang sesat. Artinya pemimpin yang memimpin ke jalan yang lurus secara bahasa disebut imam. Pemimpin yang memimpin ke jalan yang tersesat pun secara bahasa itu disebut imam. Disebut imamah. Wa jam'u, sedangkan jamaknya, kata plural, kata jamaknya adalah a'immah. Jadi jama dari imam itu a'immah, yang berarti para imam-imam. Wa imamu kulli syai'in qayyamahu wa maslahu. Dan imam dari segala sesuatu adalah qayyamahu, orang yang menjaganya, wa maslahalahu, dan orang yang memperbaharuinya atau orang yang membereskannya, memanage urusannya. Maka dalam hal ini wal Qur'anu, Al-Qur'an adalah imamul muslimin. Dalam makna ini adalah Al-Qur'an itu sebagai imamul muslimin, imam dari kaum muslimin. Wassayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah imamul a'immah. Beliau adalah imam dari para imam. Wal khalifah, sedangkan para khalifah, para generasi-generasi pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari tingkat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para ulama. Para ulama berikutnya adalah mereka imamur ra'iyah, imam bagi rakyat-rakyatnya. Imam bagi rakyat-rakyatnya. Tidak menjadi imam untuk seluruh rakyat. Dalam konteks sistem politik pertama, memang imam itu tidak ada kecuali al-imamul a'dham. Seperti fala khalifah, fala khurafaur rasyidin. Imam di situ adalah al-imamul a'dham, artinya imam untuk seluruh dunia. Namun seiring dengan perubahan sistem kepemerintahan, sistem politik dalam sebuah negara, dalam sebuah bangsa, maka seorang yang diangkat menjadi imam itu tidak serta-merta imam untuk seluruh rakyat, tetapi imam untuk kaum-kaumnya masing-masing. Seperti katakanlah Prabowo itu bukan menjadi imam untuk Indonesia, tapi bukan imam untuk Saudi. Kemudian Raja Saud itu, Raja Saud muda itu bukan imam untuk Saudi, tapi tentu saja bukan imam untuk Indonesia. Jadi dalam konteks sekarang, keimaman itu imam rakyati, imam untuk rakyat-rakyatnya. Kemudian dikatakan wa amamtu qaum fis shalah imamatan, dan aku menjadi imam dalam sholat sebagai imam. Seorang yang memimpin sholat pun itu dikatakan sebagai imam. Imam untuk sholat. Wa tum bihi iktada bihi. Dan ikutilah dia, turutilah dia. Seorang makmum itu wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Wajib mentaati apa yang dilakukan oleh imam. Baik itu dalam konteks sholat ataupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Seorang makmum itu wajib dia mengikuti imamnya, akan tetapi tentu saja dalam hal-hal yang baik. Nah, itu makna secara bahasa. Selanjutnya, kalau kita membaca lebih jauh makna-makna imam atau kata-kata imam yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran menggunakan imam itu untuk berbagai
makna. Makna yang pertama, imam di dalam Al-Quran itu diartikan sebagai pemimpin. Jadi imam diartikan sebagai pemimpin dalam kebaikan. Jadi secara khusus, kalau secara bahasa yang memimpin keburukan pun itu disebut imam. Tetapi dalam Al-Quran, imam itu secara spesifik, seorang yang disebut imam adalah seorang yang memimpin di dalam kebaikan. Nah, seperti misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ini firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim lulus menghadapi berbagai macam ujian dalam hidupnya. Mulai dari Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dideportasi dari negerinya, kemudian istrinya direbut oleh Raja Mesir saat mau berhijrah pindah ke negeri Mesir. Kemudian sukses Nabi Ibrahim diuji dengan tidak diberi keturunan dalam waktu yang sangat lama. Lalu kemudian setelah mendapat keturunan, Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Sebelumnya diuji dengan khitan, kemudian diuji untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ujian demi ujian yang berat dialami, diterima oleh Nabi Ibrahim dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Maka karena Nabi Ibrahim sukses lulus dalam menghadapi ujian demi ujian itu, kata Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Dia berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim imama linnasi imama, imam untuk manusia. Nah, dalam ayat ini kata imam itu diartikan sebagai pemimpin dalam kebaikan. Sebagai pemimpin di dalam kebaikan. Karena Allah berfirman, aku akan menjadikanmu sebagai suri teladan. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu, Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai suri teladan bagi umat manusia dalam segala tindakannya, dalam segala perilakunya. Makanya Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi pemimpin itu diuji dengan berbagai ujian berat dan ternyata lulus. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadi sosok seorang pemimpin, itu harus menghadapi ujian seperti hanya bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian itu. Ujian dari masyarakatnya, ujian dari keluarganya, ujian dari ujian ekonominya, ujian kehidupannya, menghadapi berbagai macam penderitaan, cobaan yang berat-berat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian demi ujian itu dengan penuh kesabaran. Jadi inilah sosok pemimpin yang seharusnya. Jadi dia menjadi pemimpin di dalam ibadah, pemimpin dalam sholat, pemimpin dalam akidah, pemimpin dalam ibadah, pemimpin dalam muamalah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil, beliau memimpin dirinya sendiri. Nah, maka kalau kita ingin apakah Islam ini sudah benar, kita ini sudah benar atau tidak dalam beragama Islam, maka barometernya, figurnya, atau contohnya apakah kita sudah sama seperti Nabi Ibrahim dalam beragama ini. Kemudian selain itu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan doa yang agung ya, agar menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan 74. Ini salah satu di antara ciri ibadur Rahman. Salah satu di antara ciri ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu ciri ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami. Nah, doa ini kalau dibaca oleh suami berarti meminta agar istrinya menjadi qurrata a'yun. Kemudian kalau doa ini dibaca oleh para istri, maka ini memohon kepada Allah agar suaminya menjadi qurrata a'yun bagi dirinya.
Dan kalau doa ini dibaca oleh orang tua, maka meminta kepada Allah agar dzurriyyah keturunannya menjadi qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Tuhan kami, berilah kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, menjadi qurrata ayun, penenang jiwa, penyenang hati. Qurrah itu memang berarti bola mata, ya. Qurratu ayun itu berarti bola mata. Tetapi yang dimaksud tentu saja di sini bukan makna hakiki, tetapi ini makna majazi. Bagaimana pasangan, kemudian anak-anak keturunan itu menjadi penyejuk hati dan menjadi kebanggaan bagi kita. Maka banyak-banyaklah membaca doa ini. Dan kemudian poin yang terakhir dari doa ini, Allah mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, makna jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa di sini, yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini adalah doa agar kita menjadi pemimpin atau teladan yang diikuti dalam kebaikan. Yang diikuti dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menjadi teladan bagi keluarga, tetapi juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan tujuan agar dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang soleh dan taat. Kebaikan kita menular kepada orang lain. Sunnah-sunnah kita diikuti oleh orang lain. Dan ini bukan untuk meminta kekuasaan, bukan untuk supaya menguasai mereka, melainkan agar amal soleh ini terus mengalir dan dibawa manfaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ada hadis yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Nabi, barang siapa yang membuat sunnah-sunnah yang baik, memberi contoh-contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan kalau kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amalan baiknya. Namun sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat sunnah-sunnah yang buruk, maka falahu wizruha wa wizru man amila biha. Bagi dia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya. Nah, jadi permohonan waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan aku imam dalam bertakwa. Artinya agar kita menjadi teladan yang diikuti kebaikan oleh keluarga, oleh masyarakat, bahkan lebih jauhnya lagi oleh sebuah bangsa dan negara. Bahkan lebih tingginya lagi oleh dunia. Kebaikan kita menjadi public figure dunia, sehingga kita menjadi imam di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya imam dalam melakukan keburukan-keburukan. Nah, ini makna imam pertama dalam Al-Quran, diartikan pemimpin, baik dalam sekup yang kecil maupun dalam sekup yang luas, wabil khusus pemimpin dalam kebaikan, bukan pemimpin dalam kejahatan. Next. Kemudian selanjutnya kata imam di dalam Al-Quran itu bisa dalam pengertian catatan amal perbuatan Bani Adam. Catatan amal perbuatan manusia. Ini digunakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 71. Kata Allah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat itu bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Nah, apa yang dimaksud bi imamihim di sini? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Bani Israel. Yang dimaksud dengan imam dalam ayat ini adalah catatan amal manusia. Bi imamihim itu dengan catatan-catatan amal manusia. Jadi dari pemaknaan tersebut, keseluruhan ayat ini dapat dipahami dengan barang siapa yang mendapat catatan amal
di tangan kanannya, maka mereka itu adalah orang yang berbahagia. Karena niscaya hanya kebaikanlah yang terdapat di dalam buku catatan amal yang ada di sebelah kanan. Dan barang siapa yang menerima imam atau catatan amalnya di sebelah kiri, maka orang itu adalah orang yang celaka. Karena tentu saja isi dari kitab itu adalah keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Jadi bi imamihim, dengan imam mereka, ini dalam makna catatan amal. Namun juga ada yang memaknai imam itu adalah nabi. Jadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, pada hari ketika manusia dipanggil dengan imam mereka, yaitu maksudnya dipanggil, dibangunkan dengan nabi-nabinya, bi imamihim, dengan nabi-nabi mereka. Nah, itu makna imam dalam surat Al-Isra ayat 71. Namun ayat ini juga ada yang memelencengkan, ya. Ada yang mencoba membelokkan bahwa bi imamihim itu dengan gurunya. Nah, sehingga kalau orang yang di dunianya tidak berbaiat ke guru, maka dia tidak akan ada yang mempertanggungjawabkan. Tentu saja itu terlalu jauh, ya, memaknai makna imam dalam surat Al-Isra 71. Kemudian yang ketiga, kata imam ini diartikan dengan lauhul mahfuz. Jadi Allah menggunakan kata imam dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, itu dalam pengertian lauhul mahfuz. Kata Allah, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Apa kitab induk yang nyata? Yang dimaksud adalah lauhul mahfuz. Nah, maka kata imam dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu merupakan sebuah kitab yang berisi ketetapan Allah bagi makhluknya dan segala hal yang ada di alam semesta ini. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, Allah sudah membuat catatan takdir manusia di lauhul mahfuz. Termasuk apa yang kita alami saat ini di masa kita hidup sekarang, ya. Dan di masa generasi-generasi setelah kita semua meninggal dunia, ya, setelah kita semua kembali menghadap kepada Allah, itu semua sudah ada garis takdir. Sudah ada garis takdirnya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fi imamim mubin, dalam imam yang kitab induk yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz itu memang di samping imam mubin juga diartikan ada istilah lain, disebut Ummul Kitab, disebut Al-Kitabul Mubin, disebut juga Al-Imamul Mubin. Kemudian yang keempat, makna imam yang keempat, imam itu diartikan pedoman. Diartikan pedoman dan petunjuk bagi amal perbuatan manusia. Ini dapat dilihat di surat Hud ayat 17. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Nabi Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Nah, imaman wa rahmah. Sudah ada sebelumnya kitab Nabi Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Lafaz imam pada potongan ayat ini berkedudukan sebagai hal untuk menjelaskan posisi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi setiap amal perbuatan kaum Bani Israel. Serta apabila dilakukan apa-apa yang terdapat dalam kitab itu, maka ini akan menjadi rahmat bagi kehidupan mereka. Jadi imaman itu dalam arti pedoman. Nah, maka dalam hal ini, dalam konteks ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, itu sebagai imaman. Quran itu adalah sebagai pedoman, petunjuk arah kehidupan manusia. Bagaimana manusia bersikap, berbicara, beramal. Bagaimana manusia dalam memimpin keluarganya, masyarakatnya, bangsa, dan negaranya.
bagaimana manusia beribadah, itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Man ja'alal Qur'anu amamahu", barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, di depannya sebagai imam, maka Quran itu akan qadahu ilal jannah. Quran itu akan menuntunnya dia sampai ke surga. Tapi barang siapa, kata Nabi, yang menjadikan Quran itu, "Man ja'alal Qur'ana khalfahu", siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dijadikan makmum, bukan dijadikan imam, maka Quran ini akan mendorongnya ke neraka. Jadi kitab samawi secara umum itu sebagai imaman, sebagai petunjuk, pedoman dan petunjuk dalam kehidupan manusia. Dan apabila kitab tersebut, isi-isi kitab tersebut diamalkan oleh kita, maka akan menjadi rahmah, akan menjadi rahmat bagi kita. Kemudian yang kelima, terakhir, yang kelima, kata imam di dalam Al-Quran itu diartikan dengan makna jalan yang lurus. Imam dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan yang lurus atau jalan yang jelas. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 79. Allah menggunakan kata imam sebagai jalan yang jelas. Kata Allah, "Fantaqomna minhum wa innahuma labi imamim mubin." Fantaqomna minhum, maka kami binasakan mereka. Wa innahuma labi imamim mubin, dan sesungguhnya kedua negeri itu benar-benar terletak di jalan yang jelas. Nah, di sini menjelaskan, ya, dalam ayat ini kata imam diartikan sebagai jalan yang jelas. Dalam tafsir, dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa akibat dari perilaku buruk dan kezoliman yang dilakukan oleh Ashabul Aikah, yakni sebutan bagi kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Syuaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membinasakan mereka. Kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah karena karena mereka itu melakukan hubungan sesama jenis. Perilaku gay pertama atau lesbi pertama itu adalah kaum Nabi Lut. Kemudian yang kedua, kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib itu dibinasakan Allah karena dia selalu melakukan kecurangan dalam berbagai hal. Terkenal kaum Nabi Syuaib itu kaum-kaum yang curang, baik dalam bisnis, dalam ekonomi, curang dalam bidang hukum, curang dalam bidang politik. Mereka terbiasa melakukan kecurangan, maka kemudian Allah membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu, yakni kaum Sodom dan Aika, itu terletak di satu jalan raya yang masih bisa dilalui oleh manusia hingga saat ini. Maka kemudian disebutlah dalam Al-Quran surat Al-Hijr, "Fantaqomna minhum wa innahuma labi imami mubin." Maka kami binasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu benar-benar terletak di jalan yang jelas. Dan sisa-sisanya sampai sekarang masih bisa terlihat. Nah, itulah berbagai makna kata imam yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya, apa syarat menjadi imam bagi umat? Nah, syarat menjadi imam bagi umat itu ada beberapa syarat. Di antaranya ini saya kutip dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, tentu saja syarat untuk menjadi imam itu adalah memiliki akhlakul karimah. Memiliki akhlak yang mulia. Itulah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dikader oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi imam, maka Nabi itu dibersihkan hatinya, dibelek dadanya, dibersihkan hatinya dari sifat sombong, dari sifat hasu, dari sifat iri dengki, atau dari penyakit-penyakit hati, dan diganti dengan sifat ra'fah wa rahmah, sifat kasih sayang dan lembut terhadap sesama. Sehingga Rasul itu terkenal dari sejak kecil, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu memiliki akhlakul karimah. Beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang sangat lembut, seorang yang hormat, seorang yang
tidak tidak seorang yang mampu mengendalikan amarah, tidak mudah emosi, memiliki akhlak yang mulia. Dan para sahabat pernah bertanya kepada Aisyah ummul mukminin terkait dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, kaifa khuluqi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Nah, artinya kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah, maka tirulah Al-Quran. Bagaimana dalam akidah, bagaimana akidah Al-Quran, bagaimana cara ibadah dalam Quran, bagaimana cara berbicara, cara bersikap, makan, minum, tidur, kemudian bergaul di masyarakat. Itu semua sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya, baik melalui ucapan beliau, baik itu melalui perbuatan beliau, atau juga melalui sikap beliau. Itulah akhlak Rasulullah. Nah, maka Rasulullah bersabda dalam hadis ini, hadisnya riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Al-Hakim juga dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Allah, sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa menyempurnakan? Bahasanya menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan li'u'allima, bukan untuk mengajarkan akhlak, tapi menyempurnakan. Karena memang akhlak pada saat itu sudah ada. Yakni akhlak-akhlak yang ditanamkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, itu semua mengajarkan akhlak. Para nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini semua mengajarkan akhlak. Dan kemudian akhlak ini disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat menjadi pemimpin adalah berakhlak mulia. Bagaimana akhlak mulia itu? Akhlak mulia itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan, perbuatan, dan sikap-sikap beliau. Kemudian yang kedua, syarat menjadi pemimpin ini disebutkan ini dalam satu hadis secara bersamaan, harus memiliki sifat jujur, harus memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Artinya zuhud terhadap dunia itu tidak terpengaruh oleh dunia. Karena problematika sekarang menjadi pemimpin itu godaan terbesar adalah dunia. Ya. Bagaimana kita melihat seorang yang tadinya dia jujur, dia amanah, kemudian cerdas, memiliki ilmu dan wawasan yang luas, namun begitu diberi jabatan, kemudian hancur akibat tergoda oleh kehidupan dunia. Bagaimana juga kita melihat ya, di masa lalu ada kiai, para kiai bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak kiai yang pada asalnya dia sebagai seorang yang terlihat istiqomah, terlihat jujur, terlihat baik dalam kehidupan sehari-hari, menjadi panutan bagi umat, namun begitu mendapatkan kekuasaan, tergoda dengan harta. Tidak jarang ulama-ulama tersebut menukar ayat-ayat Quran demi kepentingan jabatan, demi kepentingan dunia, demi kepentingan popularitasnya, sehingga rela untuk menggadaikan agamanya demi kepentingan harta dunia, kekuasaan. Maka seorang pemimpin harus zuhud. Kemudian harus cinta terhadap akhirat. Artinya orientasi seorang pemimpin itu adalah bagaimana membangun kehidupan di akhirat. Jadi membangun bangsa, membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun lingkungan, membangun bangsa dan negara itu bukan semata-mata untuk dunia, tapi dia membangun untuk kehidupan di akhirat.
membawa rakyatnya sampai ke surga, bukan sebaliknya membawa rakyat sampai ke neraka. Itu berarti bukan kriteria seorang pemimpin yang amanah. Kalau dia membawa rakyatnya ke neraka, bukan membawa rakyatnya ke surga. Kemudian juga harus kuat. Pemimpin itu harus kuat. Kuat jasmani, kuat ruhani, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat hafalannya, kuat kecerdasannya, kuat amanahnya, kuat dalam segala bidang. Itu syarat menjadi seorang pemimpin. Kemudian tidak takut celaan dan kritikan. Tidak anti kritik gitu. Karena kalau sekarang banyak para pemimpin-pemimpin yang nggak mau dikritik. Kebijakan-kebijakan atau langkah-langkahnya tidak mau dikoreksi. Ketika ada yang mengoreksi, dianggap sebagai bentuk kebencian dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya seorang pemimpin itu butuh kritik. Kalaupun ada yang mencela juga diterima, karena tentu saja setiap kebijakan itu tidak mungkin akan menyenangkan semua orang. Namun apabila kebijakan itu motivasi dan tujuannya untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan lingkungannya, atau untuk kebaikan keluarganya, walaupun menuai banyak kritik, tentu ini harus dihadapi dengan penuh kesabaran, legowo. Kemudian memberi petunjuk. Seorang pemimpin juga harus memberi petunjuk yang baik-baik kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, bukan malah memberi petunjuk ke hal-hal yang buruk. Dan pemimpin itu harus juga menjadi tempat mendapat petunjuk, sumber petunjuk, dan membawa manusia ke jalan yang lurus, bukan membawa manusia ke jalan yang tersesat. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu kesempatan ketika Nabi berbicara tentang nasib politik sepeninggal beliau. Apa yang akan terjadi, situasi politik yang akan terjadi sepeninggal beliau. Maka Nabi memberikan kisi-kisi, kriteria supaya umat tidak salah dalam memilih. Yang pada saat itu tentu saja generasi khalifah, generasi kepemimpinan setelah beliau itu tidak keluar, tidak lepas dari para sahabat, dari 4 sahabat utama, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, pada satu saat, "Qila ya Rasulullah, mayu ammaru ma'dak." Jadi sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepemimpinan, tentang sikap politik yang harus dilakukan oleh para sahabat sepeninggal beliau. Maka Ali mengatakan, Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mayu ammaru ba'dak." Siapa orang yang akan ditunjuk menjadi pemimpin setelah Anda? Qala, kata Nabi, Nabi tidak menyebut nama ini. Jadi Nabi tidak menyebut nama. Tidak, kalau sekarang mah tidak cawe-cawe gitu. Presiden ikut kampanye kan, di kita mah suka ada cawe-cawe. Presiden atau incumbent ikut kampanye. Nabi nggak cawe-cawe. Nabi itu memberikan pilihan dengan kriteria. Kata Nabi, "Intu amiru Abu Bakrin radhiyallahu an." Jika kalian mengangkat Abu Bakar menjadi pemimpin kalian, maka tajiduhu aminan. Kamu akan menemukan pada sosok Abu Bakar itu adalah dia seorang yang amanah. Zahidan fi dunya. Abu Bakar itu adalah seorang yang zuhud terhadap urusan dunia. Kemudian raghiban fil akhirah, Abu Bakar itu adalah seorang yang cinta dalam urusan akhirat. Nah, ini kriteria Abu Bakar, kata Nabi. Seorang amanah, seorang yang juhud dalam dunia, dan cinta akhirat. Kemudian yang kedua, sosok Umar. Nah, Nabi menyebutkan kriteria Umar. Wa in tu'ammiru Umar radhiyallahu an, kalau kamu memilih mengangkat Umar sebagai pemimpin, tajiduhu qawiyan, maka kamu akan mendapati pada sosok Umar itu adalah seorang yang kuat. Nah, memang Umar mah ini jegernya kaum muslimin kan. Dulu itu Umar itu kan mantan preman. Pada saat Umar masih kafir, pada saat itu umat Islam yang segen menghadapi orang kafir. Namun pada saat Umar menjadi
muslim, maka orang kafir terbalik yang segan menghadapi kaum muslimin. Kata Nabi, kalau Anda memilih Umar bin Khattab, tajiduhu qawiyan, kamu akan mendapati Umar itu seorang yang kuat. Aminan, tapi juga amanah. Jadi sifat amanah mah dimiliki oleh semua sahabat. La yakhafu fillah laumatal laimin, dan sikap Umar itu tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Tidak takut bulian orang-orang yang membuli. Tidak takut hinaan orang-orang yang menghina. Nah, inilah sosok seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin takut dibully, takut dihina, takut di framing, itu mah bukan pemimpin. Seperti kita melihat di Indonesia juga ada seorang anak bangsa yang diharapkan menjadi pemimpin negeri ini. Dia itu dibully habis-habisan oleh banyak manusia di media sosial, dibully habis-habisan, tapi dia tidak merasa takut untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan realitas pemikiran yang pro rakyat, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan pribadi. Walaupun setelah menyampaikan ide-ide, gagasan, kebijakannya itu, serangan demi serangan itu dilancarkan kepada beliau. Tapi dia tidak takut. Nah, inilah sosok yang sebenarnya pemimpin. Bukan dikritik, curhat, ya, dikritik, marah-marah. Nah, sosok pemimpin yang benar itu adalah dia sampaikan ide gagasannya. Kalau ada yang mengkritik, biarin saja. Kalau ada yang kemudian memaki-maki, menghina, tidak direspon. Tapi tegar dalam memberikan pencerahan terhadap umat. Nah, sikap Umar itu seperti itu, kuat, amanah, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa in tu'ammiru aliyan, kalau kamu memilih Ali, wala arakum fa'ilin, tapi aku tidak melihat kalian akan memilihnya. Jadi selama ada Abu Bakar, selama ada Umar, aku tidak melihat kamu akan memilih Ali. Nah, tapi dalam kapasitas Nabi sebagai seorang imam, Nabi merasa penting untuk memberikan gambaran tentang sosok Ali. Nah, kata Nabi, tajiduhu hadian, maka Ali itu adalah seorang akan menemukan hadian, wa mahdian. Ali itu seorang pemberi petunjuk dan tempat mendapat petunjuk. Ya khudubikum thariqal mustaqim, dan dia akan membawa kalian ke jalan yang lurus. Jadi Ali itu kapasitasnya dia seorang yang soleh, seorang yang siap memberi petunjuk dan tempat mendapat petunjuk, dan insya Allah akan membawa kalian ke jalan yang lurus. Nah, ini karakteristik dari Ali bin Abi Thalib. Silahkan pilih sendiri, dan ternyata dalam faktanya pada saat Rasul meninggal, para sahabat semua memilih kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Inilah gambaran sifat seorang syarat menjadi pemimpin. Next. Yang ketiga, ini ada satu poin syarat lagi. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus memiliki keahlian di bidangnya. Ini dalam konteks pemimpin untuk masyarakat, ya. Jadi kita mau mengangkat seorang pemimpin itu dalam konteks apa? Kalau mengangkat pemimpin perusahaan dalam urusan bisnis, ya dia harus menguasai ilmu bisnis. Kita akan mengangkat seorang pemimpin dalam bisnis, dalam pertanian, ya harus menguasai ilmu tani. Dan kalau kita mau mengangkat pemimpin seorang presiden, maka dia harus memiliki keahlian dalam ilmu kepemerintahan, dalam bagaimana memanage negara. Karena presiden itu adalah pemimpin administrasi negara yang mengendalikan administrasi negeri ini dalam berbagai sektor, dalam berbagai bidang, baik itu dalam ekonomi, dalam hukum, politik, ekonomi, bisnis, pertanian, kebudayaan, dalam urusan agama juga itu adalah dalam konteks Imamul A'zam, dalam sekup luas, sekup bangsa dan negara, maka pemimpinnya adalah presiden. Maka presiden itu harus memiliki kapasitas yang lebih dari rakyatnya. Kenapa? Karena ada peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza duyi'atil amanah, apabila amanah itu disia-siakan, fantadiri sa'ah, maka akan terjadi kiamat, akan terjadi kehancuran. Faqala,
Kemudian Abu Hurairah berkata, "Kaifa idu'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana yang dimaksud Anda disia-siakan ini ya Rasul? Kata Nabi, "Ida usnidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah." Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini peringatan dari Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan apa yang diprediksi, apa yang diperingatkan oleh Rasulullah itu hari ini terjadi. Kita banyak salah memilih orang ya, dalam mengangkat seorang pemimpin ini. Sehingga ketika negeri ini, bangsa ini menghadapi permasalahan krusial dalam dunia pendidikan, dalam ekonomi, bahkan termasuk juga dalam konteks bencana alam, itu seringkali salah jalan di dalam membuat satu kebijakan-kebijakan. Banyak kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, termasuk juga dalam kebijakan sikap-sikap manusia dalam akidah, dalam ibadah. Banyak sekali yang bertentangan. Kenapa? Karena barangkali kapasitas pemimpin kita saat ini memang tidak sehebat di zaman Rasulullah. Kemudian yang keempat, syarat menjadi pemimpin itu adalah harus taat aturan dan taat hukum. Bukan malah sebaliknya. Pemimpin itu yang pertama kali melanggar hukum. Pemimpin itu dia taat terhadap aturan yang pokok, aturan baku, yakni aturan yang baku adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga taat terhadap aturan yang disepakati oleh semua orang pada negerinya. Dalam konteks ini undang-undang, ya. Seperti negara kita punya undang-undang. Kalau dalam organisasi ada Ki-Akide, ada konun asasi, konun dakhili, atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada aturan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan hak-hak masing-masing pihak. Supaya bisa memberikan jalan-jalan, langkah, membimbing langkah-langkah agar benar. Maka diaturlah dalam konteks negara ada undang-undang dasar. Kemudian dalam konteks berormas ada ADART. Kalau Islam disebutnya Ki-Akide, konun asasi, konun dakhili. Maka seorang imam dia harus taat aturan dan taat hukum. Dan di akhir zaman Rasulullah memprediksi, kata Nabi, "Sayakunu umara'u ba'di yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Namun di akhir zaman, kata Nabi, akan ada pemimpin sesudah aku, mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Ini keburukan pemimpin akhir zaman, yaitu mereka tidak melakukan. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan, nyuruh ke orang, dia sendiri tidak mengerjakan. Nyuruh ke orang taat, dia sendiri melanggar hukum. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malah sebaliknya melakukan apa yang tidak diperintah. Melakukan apa yang keluar dari kesepakatan undang-undang. Nah, ini sifat buruk pemimpin di akhir zaman. Padahal seorang pemimpin itu adalah orang yang pertama harus mentaati aturan hukumnya. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Nabi mengatakan, pernah bersabda, "Lau anna Fatimata sarqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi, kalau seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Ini sikap Rasulullah sebagai pemimpin, bukan malah sebaliknya. Ketika keluarganya melakukan kesalahan, dilindungi habis-habisan oleh perangkat negara. Nah, itu tentu saja tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam menetapkan hukum itu tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu. Harusnya seperti Rasulullah. Lawa anna Fatimata syaraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Yang kelima, syarat atau kriteria menjadi pemimpin itu adalah harus rendah hati. Tidak sombong, tidak arogan, tidak sombong, dan tidak sok berkuasa. Karena pemimpin itu adalah pengayom, ya, pelayan. Jadi sikap rendah hati ini harus dibangun, dijaga dalam kehidupan kita sehari. Tidak arogan, tidak sombong, tidak sok berkuasa. Karena tanpa
dipilih oleh rakyat, tanpa dipilih oleh umat, tidak mungkin dia menjadi seorang pemimpin. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah, wahfid danaha kalimanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu terhadap orang-orang yang beriman. Tidak boleh sombong, tidak boleh arogan, tidak boleh sok berkuasa, harus tetap rendah hati. Yang keenam, seorang pemimpin syaratnya, kriterianya harus ramah dan tidak kasar. Kenapa? Karena ada peringatan dari Allah, fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari lingkunganmu. Dan ini tentu keluar dari tujuan memimpin. Padahal tujuan memimpin itu adalah bagaimana membimbing, mengayomi, melindungi rakyat. Bagaimana supaya kita ditaati oleh rakyat, oleh umat kita. Nah, namun kalau kita bersifat kasar, tidak ramah terhadap mereka, mereka tidak akan ikut. Malah mereka mungkin akan berontak. Walau kunta faddon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kamu keras hati, maka mereka akan berpaling dari sekitarmu. Dan sifat rendah hati ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kerendahan hati Rasul, bagaimana kelembutan Rasul disampaikan oleh pembantunya sendiri. Karena pembantu itu dalam rumah tangga, dalam keluarga itu biasanya yang paling dikucilkan, yang paling dimarginalkan, yang paling kurang dihormati. Itu namanya juga pembantu. Pada umumnya pembantu itu kurang dihargai, kurang dihormati, bahkan menjadi objek marah, sasaran untuk menumpahkan kekesalan majikannya. Tetapi Rasulullah tidak demikian. Hatta itu kepada seorang pembantunya, seperti salah satunya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku kalau nggak salah 10 tahun, kalau tidak salah ya, aku 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selama itu aku tidak pernah mendengar Rasul berkata kasar. Aku tidak pernah mendengar Rasul menyalahkan. Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu tidak berbuat itu? Nabi itu adalah sosok yang lembut, yang ramah, yang tidak kasar. Nah, ini pengakuan dari seorang pembantu, apalagi kepada yang lainnya. Kepada pembantunya saja seperti itu, apalagi kepada orang lain yang bukan pembantunya. Dan inilah sosok seorang pemimpin yang harus kita miliki. Kemudian yang ketujuh, seorang pemimpin itu harus menempati janji atau sumpah-sumpah ketika bermubayaah. Karena ketika seorang diangkat menjadi pemimpin, itu tentu saja ada baiat di situ ya. Baik itu dalam skup kecil ataupun dalam skup luas. Pemimpin negeri, pemimpin bangsa, pemimpin negara itu ada sumpah jabatan. Termasuk juga dalam konteks politiknya mungkin ada kampanye ya, ada janji-janji yang disampaikan kepada umat, kepada masyarakat akan ini, akan itu. Maka seorang pemimpin wajib menepati janji dan sumpah ketika bermubayaah. Seperti peringatan Allah dalam surat Al-Fat ayat 10, innalladzina yubayyi'unak, orang-orang yang berjanji setia kepadamu, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka itu berjanji kepada Allah, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi, maka barang siapa yang melanggar janji, niscaya akibatnya ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihillah fasayutihi ajron azima. Namun barang siapa yang menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi kalau kita mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin umat, lalu berjanji kepada umat akan melakukan ini dan itu, hakikatnya bukan berjanji kepada umat, bukan berjanji terhadap rakyat, tetapi hakikatnya adalah berjanji terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kriteria atau syarat jadi pemimpin itu adalah harus sabar, harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kenapa harus bersabar? Karena menjadi seorang pemimpin itu akan banyak kekecewaan-kekecewaan. Tidak semua menyenangkan. Kebijakan belum tentu diterima walaupun benar. Kemudian hasil karya pekerjaan kita belum tentu diterima. Boleh jadi ada banyak yang mengkritiknya. Maka seorang pemimpin itu harus memiliki kesabaran tanpa batas, sehingga dia tetap bertahan dalam kebenaran, walaupun pada dasarnya apa yang dilakukannya tidak diterima oleh umatnya. Kemudian yang kesembilan, harus memiliki sifat lapang dada dan pemaaf. Karena menjadi pemimpin juga banyak masalah yang memicu amarah. Nah, kalau seandainya pemimpin kerjaannya marah-marah, itu akan membuat suasana kepemimpinannya menjadi tidak kondusif. Ini adalah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah menjaga diri ketika beliau memimpin umat. Kata Nabi, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa ini uhibu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Nabi pernah berpesan kepada para sahabatnya, menyampaikan, janganlah ada seorang pun dari sahabatku menyampaikan kepadaku suatu berita seseorang yang tidak enak. Karena sesungguhnya aku menginginkan keluar menemui kalian itu, sedangkan hatiku dalam keadaan lega, lapang, dan bersih. Artinya, untuk menjaga sifat lapang dada, bersih hati, dan pemaaf, itu jangan terlalu menghiraukan atau mencari-cari komentar buruk dari orang-orang yang kita pimpin. Kenapa? Karena supaya kita menghadapi mereka itu dalam keadaan apapun, kapanpun, salimus sadri, hati menjadi lapang bersih. Sebab kalau kita tahu orang yang kita pimpin bersikap buruk jelek terhadap kita, maka pada saat berjumpa itu tentu kita akan berubah muka. Kemudian yang ke-10, syarat menjadi pemimpin sehat jasmani dan berilmu. Sehat jasmani dan ruhani dan berilmu. Sehat jasmaninya fisiknya kuat, sehat walafiat. Karena tugas pemimpin itu boleh jadi lebih berat, ya. Bukan boleh jadi, memang lebih berat dari rakyat. Di saat rakyat tidur, pemimpin mah tentu jangan banyak tidur, harus memikirkan nasib rakyatnya. Di saat rakyat mengalami bencana, musibah, pemimpin jangan pergi-pergi ke luar negeri bermain-main, tapi harus ikut memikirkan bagaimana kondisi keadaan bangsanya. Jangan sampai dia kenyang, rakyat kelaparan. Dia bahagia, rakyat sengsara. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sehat jasmani dan juga berilmu luas. Kenapa? Agar apa yang disampaikan, ucapan yang diucapkan, sikap yang dilakukan, kebijakan yang dibuat itu berdasar ilmu, bukan berdasar kepentingan hawa nafsu, bukan atas dasar kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bukan atas dasar kepentingan partai, kepentingan politik, tapi apa yang dibuat yaitu adalah untuk kepentingan bangsa dan negaranya atau untuk kepentingan umat. Nah, inilah salah satu di antara kriteria yang Allah sampaikan dalam Quran, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika terpilih seorang pemimpin bernama Talut. Wa qala lahumun nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum Talut. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Maka Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah memilih rajamu dan menganugerahkan bastatan fil ilmi wa jismi, memiliki ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Nah, itu syarat seorang
pemimpin ilmunya luas, tubuhnya perkasa kuat. Dan Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yang 11 terakhir untuk sifat kepemimpinan. Pemimpin itu adalah harus adil, harus bersikap adil. Adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah yang disebut dengan adil. Rasul bersabda, "Inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil." Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Wa abghadun nas ilallah wa aduhum minhum majlisan imamun jair. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Nah, ini 11 kriteria sifat seorang pemimpin. Nah, sedikit lagi ya. Nah, kita lihat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja beliau itu memiliki ke-11 sifat itu. Rasul itu memiliki 11 sifat tersebut. Dan ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Ini disampaikan dalam peristiwa perang Ahzab, perang yang luar biasa. Dan di situ Rasulullah membuktikan kesabarannya, keteguhan hatinya, kesiagaannya, perjuangannya, dan tetap menaati jalan, mentaati jalan keluar yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Ahzab, beliau tidak hanya menunjuk, tapi menjadi imam, ikut dalam menggali parit, ya, perang Ahzab atau perang Khandaq. Ahzab itu disebut Ahzab karena saat itu perang melawan sekutu-sekutu Arab, Yahudi, Nasrani, dan suku-suku Arab berkoalisi menggempur kekuatan kaum muslimin. Sementara disebut Khandaq karena memang strategi perang itu dengan membuat parit besar agar tidak dilalui, agar orang kafir tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nah, di situ Rasul membuktikan kepemimpinannya. Beliau tidak hanya menunjuk, tapi langsung memimpin. Ikut mengangkat batu, menggali parit, kelelahan, sama-sama lapar, sama-sama merasakan kelelahannya, sama-sama berjuang dalam perang Ahzab ini. Maka Rasulullah itu layak menjadi uswatun ahsanah dalam segala hal. Dan inilah keberhasilan dalam memimpin. Seorang pemimpin berhasil bukan karena ucapannya, bukan karena pidatonya, bukan karena orasinya, tetapi keberhasilan seorang pemimpin adalah dari akhlaknya. Nabi memimpin umat 75% melalui keteladanan dan 25% melalui dakwah bil lisan, 75% melalui dakwah bil amal, keteladanan beliau, dan 25% melalui dakwah bil lisan. Selanjutnya, siapa yang berhak atau bisa menjadi imam bagi umat atau pemimpin bagi umat? Nah, tentu saja yang berhak menjadi pemimpin umat adalah semua kita. Jadi seluruh kita ini adalah pemimpin. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi 11 sifat kepemimpinan yang tadi disebutkan di slide sebelumnya itu adalah bukan sifat yang harus dimiliki oleh presiden saja, bukan sifat yang harus dimiliki oleh para menteri, para pejabat, tapi itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh kita semua. Kenapa? Karena kullukum ra'in. Kata Allah, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in, pemimpin besar, a'dham, itu pemimpin bagi rakyatnya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan ditanya tentang bagaimana cara memimpinnya. Wa rajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang lelaki, suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawziha. Para ibu, wanita-wanita adalah pemimpin untuk
rumah suaminya, untuk anak-anaknya, bagaimana cara mengarahkan dan mendidik anak-anaknya. Sementara bapak adalah kepala sekolah, ibu adalah gurunya, guru pertama untuk anak-anak. Bapak kepala sekolahnya. Wa mas'ulatun an ra'iyatihi an ra'iyatiha, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal khadim, para pembantu, juga ra'in bimali sayyidi, dia adalah pemimpin untuk menjaga harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan terakhir Nabi menutup, faqullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ayah akan ditanya, ibu akan ditanya, guru, para ustadz, para kiai akan ditanya, para pemimpin masyarakat, pemimpin umat, bahkan setiap muslim pun akan ditanya tentang bagaimana sikap dalam kepemimpinannya. Selanjutnya, tantangan menjadi pemimpin di akhir zaman. Nah, tentu saja ini bukan hanya tantangan di akhir zaman ya, karena fitrah kepemimpinan, mobil khusus ya, pemimpin dalam konteks politik, dalam konteks kekuasaan, fitnah dalam kekuasaan itu dari dulu sampai sekarang sama, fitnahnya besar. Fitnah jabatan demi jabatan, orang siap untuk melakukan berbagai hal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bahkan membunuh. Kemudian fitnah popularitas, ketika seorang semakin populer, semakin masyhur, kemasyhuran ini juga bagi orang yang tidak mampu bisa menghancurkan dirinya. Seperti kita melihat ya, banyak tokoh sosok pemimpin yang masyhur, namun mengakhiri kepemimpinannya dengan citra yang sangat buruk. Kemudian fitnah dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia juga ini adalah fitnah paling utama juga, karena pemimpin itu ketika menjadi pemimpin itu dekat sekali dengan dunia. Jangankan pemimpin yang pemimpin negara ya, pemimpin wilayah, pemimpin daerah, pemimpin dalam sekup kecamatan, itu sangat dekat sekali dengan dunia. Ketika kita dianugerahkan oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai penguasa, maka dunia itu berdatangan, harta itu berdatangan, baik itu harta yang halal ataupun harta yang haram. Nah, maka ini adalah ujian terbesar, sejauh mana kita bisa istiqomah ketika memimpin itu. Kata teman saya yang menjadi kepala daerah, katanya, Ustadz, lihat uang di meja itu arah empuk. Lihat uang di atas meja itu empuk. Artinya kalau dia mau menggunakan kekuasaannya untuk mencari uang, tinggal nanda tangan, cair gitu. Nah, tapi ini fitnah yang besar. Karena pada satu saat uang yang datang ke meja kita, walaupun hanya sekedar diperoleh dengan tanda tangan, itu pada satu saat akan menjadi bencana kepemimpinan. Maka dalam menghadapi ujian ini, dalam menghadapi fitnah jabatan, popularitas, kekayaan dunia, tidak jarang orang akhirnya menjual agama, orang akhirnya menjual kebijakan, orang akhirnya menggadaikan kekuasaannya demi kepentingan sesaat. Dan berubahlah dia menjadi seorang pemimpin yang zalim. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, pada satu saat aku berjalan bersama Rasulullah, dan pada saat itu Rasul pernah bersabda, la ghairu dajjal, la ghairu dajjal ukhawifuni ala ummati. Kata Nabi, la ghairu dajjal, sungguh selain dajjal ada yang sangat membuat aku khawatir atas umatku. Qala hasalasan, Nabi berbicara seperti itu berulang-ulang sampai 3 kali. La ghairu dajjali wafuni ala ummati. Sungguh selain dajjal ada yang sangat membuat aku khawatir. Qala qultu ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu dajjal akhwafuka ala ummati. Kata Abu Dar, wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu selain dajjal? Beliau mengatakan, a'immatan muzillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Itulah yang paling aku khawatirkan. Karena kalau pemimpin yang sesat,
dan kemudian menyesatkan umatnya, maka yang celaka bukan hanya pemimpin itu, termasuk juga umatnya. Next, terakhir. Ini ada beberapa catatan untuk langkah praktis jadi pemimpin. Perbaiki niat. Ya, tentu saja harus meluruskan niat bahwa memimpin itu lillah, bukan karena untuk memperoleh kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas, tapi pemimpin itu harus lillah, karena Allah. Kemudian next. Konsisten dalam ibadah. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana tugas seorang pemimpin harus tetap taat terhadap Allah, menjaga akhlak di rumah dan publik, artinya di rumah juga harus menampilkan keteladanan terhadap keluarga, demikian juga pada masyarakat. Bahkan dalam konteks kepemimpinan itu, barometernya adalah jika seorang baik di keluarganya, maka insya Allah baik di masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika seorang buruk dalam memimpin keluarganya, maka buruk juga dalam memimpin rakyatnya, masyarakatnya. Maka barometer atau langkah praktis menjadi pemimpin itu kembali ke Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kemudian berani berkata benar walaupun pahit. Ini perintah Nabi di dalam hadis. Kata Nabi, kul khairon, sampaikan kebaikan, wa in kana murron, walaupun itu pahit. Sampaikan kebenaran, walau kana murron, walaupun kebenaran itu akan terasa pahit. Tapi tentu saja dengan cara yang baik ya. Dan yang terakhir harus rendah hati dan mau dinasihati. Tadi sudah disampaikan di poin-poin 11 nasihat. Di poin-poin 11 nasihat kriteria kepemimpinan bahwa seorang pemimpin harus rendah hati, harus la yakhafu laumatal laim, tidak boleh takut dengan celaan orang yang mencela atau kritikan-kritikan. Karena pasti seorang pemimpin itu jangankan salah, benar saja bisa ada yang menafsirkan salah. Ini semua sudah tercover ya. Ini kontributor dari Pak Ahed. Ini semua sudah tercover dalam sifat-sifat kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai pelengkap atau pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa, sangat lengkap isinya. Barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, silakan. Boleh kami buka sesi pertanyaan. Gimana? Silakan. Assalamualaikum Pak Koseri, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Susilo. Mohon maaf, off cam ya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya baik-baik. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mudrika, izin bertanya. Pak, seringkali di dalam memilih pemimpin itu, kita dalam posisi yang tidak punya daya tawar, kita tidak punya pilihan gitu. Kalaupun ada pilihan, misal contoh paling gampang adalah pemimpin negara atau pemerintahan gitu ya. Kita nggak punya daya tawar memilih karena pilihan sudah disampaikan. Kemudian dia menyampaikan kualifikasinya menurut versinya dia gitu ya. Dan di situ kita hanya bisa memilih apa yang disampaikan dia, padahal kita nggak tahu nih sebenarnya apakah dia seperti itu atau pada kenyataannya tidak. Nah seringkali ternyata begitu terpilih nggak sesuai dengan janji dan harapan kita. Nah kita sebagai pemilih nih, kita ikut dosa nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, memang situasi politik itu seringkali menjebak ke arah itu ya. Karena memang kepemimpinan ini seperti dalam fitrah perjalanan kepemimpinan yang terjadi pada masa kekhalifahan, itu juga tidak murni ya, seperti yang kita bayangkan. Ada intrik, ada gerakan-gerakan politik bawah tanah, kemudian ada upaya-upaya untuk menjaga, bahkan pada zaman dulu itu sampai terjadi pembunuhan demi pembunuhan.
Abu Bakar dibunuh, kemudian Utsman bin Affan dibunuh, generasi-generasi berikutnya juga eh, orang-orang baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terangkat menjadi pemimpin itu terkena fitnah juga. Nah, jadi pada intinya kita memilih yang terbaik menurut Al-Quran. Itu yang pokok. Dan ternyata ketika kita tidak punya daya tawar untuk memilih yang terbaik menurut Al-Quran, maka pilihlah, nah, karena sekarang kalau misalnya kita melihat dari 11 kriteria, 11 sifat kepemimpinan yang dicontohkan dalam Quran, dalam hadis itu tidak sepenuhnya ada pada orang-orang sekarang gitu. Karena kondisi manusia itu makin hari itu makin melemah. Apalagi kalau kemudian diarahkan pada kepentingan yang sifatnya pribadi atau keluarga. Itu sama sekali jangankan kriteria 11 ya, bahkan ijazahnya saja menjadi problem gitu. Apalagi 11 kriteria ini ketika mengangkat pemimpin itu bukan atas dasar petunjuk-petunjuk aturan yang benar. Maka para ulama memberikan arahan kepada kita ketika kita menghadapi daya tawar ya, tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk mengangkat sosok seorang pemimpin dan kita hanya disodorkan yang tidak bisa memilih lagi kecuali itu, maka kita mengambil nasihat para ulama, pilihlah yang akhafu dararain. Kata para ulama, pilihlah yang paling ringan madorotnya mana ini. Ibaratnya ini makanan yang kotor gitu. Jadi dari pilihan makanan yang ada di atas meja itu nggak ada makanan yang bersih murni. Makanan itu kotor semua makanan ini. Tapi kita harus memilih karena kita harus makan kan. Kita harus memenuhi hak badan kita. Kita harus makan. Maka pilihlah akhafu darain. Yang paling ringan madorotnya, yang paling sedikit kotornya gitu, yang paling sedikit kelemahannya. Nah, kita di situ istihad dari sekian banyak calon pemimpin yang ditawarkan itu, setelah kita mengkaji, menganalisa, mempelajari track record, historis, kemudian kita mempelajari program-program kerja yang akan disampaikan, nampaknya ini inilah yang secara ilmu rada mending gitu, walaupun tidak seperti yang disebutkan dalam 11 kriteria itu. Maka pilihlah itu. Itu sebagai salah satu ijtihad kita. Karena mengingat peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berada di satu tempat, di satu lingkungan, 3 orang saja harus diangkat satu menjadi pemimpin. Dan ketika seorang pemimpin itu sudah terpilih, kata Nabi, walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak Habsyi yang kecil kepalanya, saking jeleknya pemimpin itu, ketika sudah disepakati terangkat, itu harus ditaati selama kebijakan-kebijakannya tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Ketika kebijakan seorang pemimpin melanggar aturan syariat Islam, maka rakyat itu ada kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan kritik, untuk melakukan koreksi. Kritik dan koreksi itu bukan sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, tapi itu justru sayang terhadap mereka agar mereka tidak salah jalan. Kita harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita memilih seorang pemimpin tidak sesuai dengan 11 kriteria ini dan ternyata apa yang disampaikannya juga tidak sesuai janji, apakah kita ikut berdosa? Ya, tentu saja kita tidak ikut berdosa. Karena kita memilih dalam situasi yang terpenjara, dalam situasi yang sangat terbatas, tidak ada pilihan. Nah, bagi kita tetap harus mengangkat pemimpin, karena negeri ini, kalau dalam konteks luas ya, negara ini harus ada yang mengurus. Bagaimana kalau kita nanti berhubungan dengan negara lain, tidak bisa kan dilakukan oleh personal. Kalau kita ada urusan dengan negara-negara tetangga, itu yang harus menghadap adalah pemimpin, bukan pribadi. Jadi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemimpin ini wajib ada. Dan ternyata tidak sesuai harapan, tidak sesuai kriteria. Bahkan cenderung membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan umat, menyengsarakan rakyat. Nah, bagi kita yang sudah istikharah, ya, memilih jalan terbaik, memilih yang madorotnya paling kecil, insya Allah tidak terbawa dosa.
Tetapi kalau kita memilih karena atas dasar asobiah, ya, karena bukan atas dasar pilihan aturan petunjuk dari Quran dan Sunnah, tapi lebih kepada karena saudaranya, gitu, karena satu satu hobinya, satu koleganya, walaupun sebenarnya itu ada yang lebih baik, ya, ada yang lebih baik dari mereka, malah tidak memilih yang lebih baik, maka orang seperti itu kata Nabi, faqad khanallah wa rasuluh wal mu'minin. Orang itu telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada orang-orang beriman. Artinya kalau katakanlah dari 5 pilihan ini ada yang terbaik, satu yang terbaik dari 5 pilihan, atau yang paling ringan madorotnya dari 5 pilihan, malah milik yang terjelek. Nah, itu akan ke bawah, itu akibatnya salah pilih itu, dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat terhadap Rasul, berkhianat kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Tapi dari 5 ini kita sudah istikharah. Ini nih yang madorotnya lebih kecil, dia walaupun ada banyak kekurangan, tapi madorotnya lebih kecil. Nah, insya Allah itu sebagai bentuk ikhtiar dan usaha untuk menyelamatkan diri, keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Kalaupun nanti ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan, itu menjadi tanggung jawab pemimpinnya sendiri. Begitu. Jelas cukup ya? Pak Ustadz, sekian Pak Gusdiri, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain barangkali silakan. Bagus pertanyaannya tadi. Mungkin ada ini Pak, ada saya menanya ke apa ya, artificial intelligence itu Pak ya. Ini katanya Ya. krisis kepemimpinan pada saat ini yang paling utama pertama adalah krisis integritas dan keteladanan itu Pak. Nah, kalau keteladanan atau role model gitu ya, zaman Rasul itu kan sangat bagus ya. Role model paling utama Rasul gitu ya. Tapi kemudian kalau kita detail lagi gitu, siapakah di antara orang yang Al-Faruq misalnya gitu, yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar itu pasti ditunjuk itu si Umar bin Khattab begitu kan Pak ya. Ya. Dan orang yang mungkin paling lembut dan sebagainya itu mungkin Abu Bakar. Nah, kalau kita nih Pak, kalau kita saat sekarang nih, oke lah kalau mungkin dalam skop organisasi, skop negara kita agak susah ya. Kalau presiden kan itu harusnya pasti jadi role model gitu. Ya. Dan mungkin saat sekarang, untuk sampai dengan sekarang, Pak Prabowo role model untuk internasional, untuk sebagai diplomasi mungkin barangkali dikagumi sama negara-negara yang lain juga. Tapi untuk di dalam negeri ini kan kita perlu role model Pak. Kalau skop organisasi misalnya NU, Muhammadiyah atau Persis gitu, itu bagaimana Pak cara memilih pemimpinnya begitu Pak? Ketika tiba-tiba jadi ketua lah gitu. Itu seperti apa? Apakah tetap juga mempelajari seperti yang Bapak sampaikan ini, ataukah ada adjustment lain, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Ya. Ya, pemimpin itu perlu ada role model. Kalau dalam bahasa Al-Quran, uswah. Dalam bahasa Quran itu adalah uswah. Ada teladan, uswatun hasanah. Teladan yang baik. Dan role model uswah hasanah pada zaman Rasulullah SAW atau dalam konteks luas. Suaranya hilang. Dalam konteks negara yang harus memiliki role model uswah hasanah itu adalah pemimpin dalam konteks presiden. Nah, di sini ketentuan-ketentuan untuk menjadi pemimpin sebuah bangsa atau sebuah negara itu kita sudah memiliki undang-undang, sudah memiliki aturan kenegaraan, sudah memiliki Undang-Undang Dasar 45, kemudian sudah memiliki Pancasila. Dan itulah model kepemimpinan yang harus ditaati oleh setiap orang. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri,
pemimpin wilayah, kepala daerah, kecamatan sampai ke bawah ke tingkat RT, maka semua harus taat terhadap undang-undang yang sudah disepakati bersama. Nah, itu model kepemimpinan kita. Dan dalam undang-undang itu tertuang pasal-pasal, aturan-aturan, aturan-aturan yang mengatur untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang melanggar undang-undang itu, maka dianggaplah itu seorang pemimpin yang tidak amanah, seorang pemimpin yang tidak adil, seorang pemimpin yang tidak taat terhadap hukum. Karena kita sudah punya model kepemimpinan, itu yang disepakati. Dan pada saat memilih presiden, juga kita memilih calon-calon presiden, calon pemimpin yang tidak melanggar undang-undang. Atau kalaupun melanggar, semuanya melanggar juga kayaknya ini. Kalaupun melanggar, pelanggarannya sedikit gitu, tidak fatal. Tidak melakukan pelanggaran fatal. Itulah yang harus, langkah bijak yang harus kita lakukan pada saat memilih pemimpin. Kalau dilihat dari semua, apakah ada pemimpin yang ditawarkan ke kita yang tidak melanggar undang-undang, nampaknya sulit, susah. Tapi paling tidak pelanggarannya tidak begitu fatal, tidak menyengsarakan, ya. Tidak punya historis masa lalu yang sangat buruk. Nah, kalau kita tarik dalam sekup kecil, pemimpin-pemimpin ormas, Persis, Muhammadiyah, NU, ya kebetulan saya aktif di Persis, itu juga sama. Di Persis itu ada istilah Ki-Akide, Konun Asasi dan Konun Dakhili, atau ADART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ketika kita mau mengangkat seorang pemimpin itu melalui musyawarah, ya, para pemimpin dari seluruh Indonesia berkumpul di satu ruangan dan membahas tentang undang-undang keormasan, Ki-Akide, Konun Asasi, Konun Dakhili atau ADART, dan kemudian secara alami itu akan muncul orang-orang yang dipandang menjadi panutan umat. Orang-orang yang dipandang oleh mayoritas umat, katakanlah umat Persis itu yang menjadi panutan umat. Dilihat dari sisi keilmuannya, dilihat dari sisi kebijakannya, dilihat dari sisi bagaimana loyalitas terhadap organisasi. Karena ada orang-orang yang ingin jadi pemimpin tapi tidak loyal terhadap organisasi. Loyalnya malah keluar organisasi, bukan loyal ke dalam organisasi. Dan kemudian juga dilihat dari kepahaman di dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati atau Ki-Akide itu. Nah, itulah yang muncul secara alami di dalam musyawarah. Dan nanti suara terbanyak itulah yang akan dipilih. Dan umumnya di ormas sekarang, dalam pemilihan ormas itu sama mirip ya dengan kepemimpin, dengan pemilihan kepala daerah atau presiden. Tidak seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara memilih pemimpin itu lebih kepada aklamasi. Jadi bersepakat menunjuk seseorang dan ketika sanggup lalu dibaiat. Itu atas pilihan ahlul ilmi wal fadli. Orang-orang ahli ilmu dan yang ahli yang istimewa, yang mengetahui persis bagaimana situasi politik yang sesungguhnya, maka merekalah yang berhak memilih. Tapi kalau sekarang dalam konteks Indonesia atau dalam konteks ormas kan ahlul ilmi wal fadlinya ini beragam gitu. Kadang yang di pusat sebenarnya tidak lebih memahami daripada yang di bawah. Ada orang-orang yang di level bawah justru memahami kondisi gitu. Yang di level pusat tidak memahami kondisi. Itu seringkali terjadi terbalik seperti itu situasinya. Demikian juga dalam konteks berbangsa dan negara. Pemerintah di pusat banyak yang tidak memahami situasi yang sesungguhnya di bawah. Yang di bawah justru memahami di bawah dan di pusat. Maka sistem kepemilihan sekarang dalam ormas Islam pun itu seperti dalam kepemerintahan. Jadi secara demokrasi diberi hak suara memilih melalui voting. Gitu. Kalau tidak sesuai, tidak sepakat dalam musyawarah aklamasi, baru kemudian voting. Dan yang muncul itu adalah public figure yang memiliki role model. Dia taat terhadap Ki-Akide, terhadap undang-undang atau terhadap
AD/ART yang disepakati di dalam organisasi tersebut. Demikian, Pak. Yang lain barangkali masih ada yang bertanya, silakan, masih ada waktu sedikit lagi. Kira-kira 15 menit, silakan. Tentang doa itu tadi Pak Ustadz. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal kalau kita lihat dari sejarah, Nabi Muhammad itu pemimpinnya bertakwa itu setelah jadi pemimpin. Sebelumnya kan rakyatnya itu tidak. Jadi tantangan sebenarnya justru bagaimana kita merubah orang yang tidak bertakwa menjadi bertakwa, atau orang yang tidak rajin menjadi rajin, orang yang menjadi dulunya seperti kondisi apa ya, katakanlah sendiri yang kurang baik menjadi lebih baik gitu. Nah, seperti saya pernah mendengar juga dari seorang ustadz, katanya kalau ceramah di lingkungan orang-orang yang di masjid misalnya, itu kan orang-orang yang memang sudah berkeinginan untuk baik, ya gitu. Jadi tantangannya katanya, wah ini harusnya setiap ustadz itu harus turun juga ke tempat-tempat yang tidak baik gitu supaya mereka menjadi baik. Bagaimana nih Pak Ustadz untuk tantangan yang seperti ini? Iya. Ya kan bahasanya waj'alna lil muttaqina imama. Bahasanya jadikanlah, kita lihat dulu, saya lihat slide. Rabbana hablana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri kami dan pasangan kami, keturunan kami, qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bertakwa gitu? Apakah tidak menjadi imam? Ya, seolah-olah di sini Nabi itu hanya imam untuk orang yang bertakwa saja, bukan orang yang tidak bertakwa. Padahal tujuan kita menjadi pemimpin itu adalah untuk mentakwakan orang-orang yang takwa, yang tidak bertakwa. Nah, ini maksudnya adalah menjadi teladan ketakwaannya gitu. Jadi bukan objeknya itu adalah ketakwaannya itu pada dirinya sendiri. Jadi waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam jadi orang yang bertakwa adalah agar kita menjadi pemimpin teladan yang diikuti kebaikannya, bukan hanya oleh dirinya, tapi juga oleh seluruhnya. Jadi minta jadi imam orang yang imam bertakwa. Imam itu lebih kepada imamnya, bukan kepada orang lain gitu. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam untuk orang yang bertakwa. Maknanya adalah lebih kepada pribadinya. Jadi ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa, yang ketakwaan kita menjadi imam untuk orang lain, diikuti maksudnya. Ketakwaan kita takwa dan ketakwaan kita diikuti oleh keluarga. Kita menjadi orang bertakwa, ketakwaan kita diikuti oleh lingkungan. Kita menjadi orang bertakwa, ketakwaan kita diikuti oleh masyarakat. Kita menjadi orang bertakwa, ketakwaan kita diikuti oleh bangsa dan negara, oleh dunia. Jadi maksudnya di sini bukan Nabi mengkhususkan hanya menjadi imam bagi orang yang bertakwa saja, tidak imam bagi orang yang tidak bertakwa, bagi orang kafir, tapi maksudnya adalah jadikan aku sebagai public figure dalam ketakwaan. Sehingga ketakwaanku diikuti oleh semuanya, baik itu oleh orang mukmin, baik itu oleh orang kafir, baik itu oleh bangsanya atau di luar bangsanya. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi kembali kepada menjadi sosok seorang pemimpin itu adalah harus mentakwakan diri sendirinya dulu, yang kemudian akan menjadi role model, figur untuk orang lain. Itu Pak. Tadi ini mungkin salah terjemahan aja, atau dalam terjemahannya menjadi agak membingungkan gitu. Kalau ya, kalau dalam ada bahasa Arabnya kan memang kadang suka keluar konteks itu. Ya, silakan, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Ibu A, Ya, silakan. ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf ya, tapi saya tidak tidak menanyakan tentang kepemimpinan ini, karena
masih ada yang kemarin waktu membahas masalah sholat safar itu Pak Ustadz, yang belum saya merasa tuntas gitu ya, paham benar. Terkait dengan kemarin yang sudah dijelaskan sama Pak Ustadz tentang sholat dalam safar gitu ya Pak Ustadz ya. Khususnya saya meinikan yang posisi kalau kita berada di Mekah dan Madinah ya Pak Ustadz. Kan kemarin juga sudah saya dengar penjelasan Pak Ustadz bahwa Rasulullah pun melakukan sholat di waktu safar itu tidak dijama, tapi melaksanakan sholat safarnya di qasar itu di waktu sholat yang bersangkutan gitu ya Pak Ustadz ya, sholat wajibnya itu. Nah, jadi pada saat kita kalau berada di Masjid Nabawi atau di Mekah ataupun di Madinah gitu ya Pak Ustadz, dalam melaksanakan sholat dalam keadaan safar itu berarti kan setelah azan tuh ya Pak Ustadz ya, azan gitu, berarti kita langsung melaksanakan sholat, misalnya sholat safar untuk sholat duhur, berarti kan di qasar ya Pak Ustadz ya. Nah, dan dalam kondisi safar itu kan tidak ada sholat rawatib. Ya, nah terus pada saat setelah sholat setelah sholat duhur qasar, terus kita ngikutin lagi sholat berjamaah ya Pak Ustadz ya. Nah itu. Nah tapi kalau ya terus kita nunggu kan tuh sampai dari duhur sampai asar misalkan ya, terus kan kita melakukan biasalah wirid ataupun baca Al-Quran atau apapun yang sifatnya mengisi waktu untuk sambil beribadah itu ya Pak Ustadz. Nah nanti pas pada saat adzan asar kan saya misalkan saya tidak melaksanakan jamak untuk jamak tadim qasar ya untuk asarnya, tapi saya tetap melaksanakan qasar sholat itu di waktu sholat asar. Ya Pak Ustadz. Nah gitu, seterusnya seperti begitu ya Pak Ustadz. Nah kalau pas pada saat sholat maghrib kan tidak di qasar ya, tidak bisa diperpendek menjadi 2, tapi tetap 3. Nah pada saat waktu sholat maghrib itu, apakah saya sholat duluan sebagai kondisi safar untuk sholat maghrib itu, terus mengikuti berjamaah gitu Pak Ustadz. Seperti itu. Begitupun dengan sholat subuh ya, subuh setelah qobla subuh tuh, apakah saya sholat langsung sholat subuh sendiri terus ikut berjamaah gitu. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, yang diperjelas. Atur nuhun. Terkait kaifiat sholat di dalam safar atau bagi seorang musafir, yang pokok adalah qasar. Karena Nabi SAW setiap perjalanannya, baik itu perjalanan ke Mekah, kemudian ke tempat-tempat perang atau ke tempat lainnya, selalu Nabi melaksanakan qasar. Nah, adapun jamaknya, ini kadang-kadang Nabi jamak, kadang-kadang tidak, melihat kondisi. Kalau dalam kondisi seperti mau berangkat ke satu tempat, pulang dari satu tempat, dan kemungkinan akan terpepet waktu-waktu sholat, maka diutamakanlah Nabi melakukan jamak. Yang paling ditekankan oleh Nabi adalah jamak takdim ketika sudah berada di dalam perjalanan, bukan sebelum berjalan. Jamak takdim. Kenapa jamak takdim? Karena tidak tahu apa yang terjadi nanti, kata Nabi. Namun kalau tidak keburu, itu boleh juga jamak takhir. Nah, sekarang contoh Nabi ketika sedang di Mekah. Jadi Nabi itu di Mekah itu yusalli fi kulli waktu sholat. Nabi itu melakukan sholat di setiap waktu sholat. Karena pada saat itu dalam kapasitas Nabi seorang pemimpin, kan. Jadi bukan sebagai makmum. Kalau ada Nabi, tidak ada orang yang akan berani jadi imam. Jadi Nabi itu selalu menjadi imam waktu itu. Maka kata para sahabat, Nabi tidak pernah melakukan sholat tam, sholat 4 rakaat yang 4 itu tidak pernah dilaksanakan 4, selalu 2-2-2. Qasar terus selama di
Mekah, baik itu di Mekahnya 10 hari, 12 hari, pernah 15 hari, pernah 20 hari. Nabi itu qasar terus setiap waktu. Duhur qasar, asar qasar, maghrib qasar, isya qasar, subuh, memang subuh tidak diqasar. Nah, sekarang kita makmum ya. Bagaimana kalau kita menjadi makmum di Mekah itu? Apakah tetap kita mempertahankan qasar? Nah, tentu saja tetap qasar. Kita juga tetap al-aslu, kita melaksanakan sholat itu qasar. Namun apabila kita mau bermakmum kepada imam yang mukim, katakanlah di sini kita mau bermakmum kepada imam di Masjidil Haram, atau kita nanti ke Madinah juga mau bermakmum kepada imam di Masjid Nabawi, maka diharuskan kita wajib mengikuti imam. Jadi tidak boleh ibu mendahului qasar dulu baru berjamaah, bukan begitu kaifiatnya. Ketika kita masuk ke satu masjid dan di masjid itu ada sholat berjamaah, maka diutamakan kita harus mengikuti sholat jamaah di masjid itu. Tidak boleh kita duluan buru-buru qasar, lalu setelah itu berzikir ikut sholat tam, tidak begitu. Jadi kita ikut saja terhadap imam yang mukim, dan kita ikuti apapun yang diikuti oleh imam. Imam sholat duhur 4 rakaat, kita ikuti 4 rakaat. Imam sholat asar 4 rakaat, kita ikuti 4 rakaat. Imam maghrib 3 rakaat, ini sama, ikuti. Isya 4 rakaat, ikuti. Subuh 2 rakaat, ikuti. Nah, hanya saja bedanya ketika kita bermakmum kepada imam yang mukim, karena kita musafir, tidak ada qobliyah ba'diyah, hilang. Di dalam safar itu, qobliyah ba'diyah itu hilang, kecuali qobla subuh. Qobla subuh tetap ada. Tapi qobla maghrib, qobla duhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya itu hilang. Nah, namun kenapa qasarnya tidak hilang? Karena kita bermakmum kepada imam yang mukim. Bukan karena kita tidak mau qasar. Tapi ketika berjamaah kepada imam yang mukim, maka wajib mengikuti seluruh gerakan imam termasuk jumlah rokaatnya. Gitu. Tapi kalau kita yang menjadi imam, kita kembali menjadi qasar, dan makmum dipersilahkan untuk menyempurnakan. Jadi gitu Bu. Jadi kita tidak mendahului sholat, buru-buru sholat, terus setelah itu zikir, kemudian ikut sholat berjamaah. Tidak seperti itu. Cukup aja ikut sholat berjamaah bersama imam Masjidil Haram, bersama imam Masjid Nabawi. Setiap waktu dipersilahkan. Hanya saja karena kita sedang musafir, maka tidak ada sholat rawatib. Kecuali sholat sunnah lain seperti tahiyatul masjid, syukur wudhu, sholat duha, sholat tahajud, sholat mutlak, itu tetap masih ada. Nah, tapi untuk rawatib hilang kecuali qobla subuh. Nah, nanti kalau ibu sholat sendirian atau sholat bersama-sama dengan para musafir, kembali qasar. Bermakmum lagi ke imam yang mukim di masjid manapun, ya. Mau di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau masjid lain, bermakmum ke imam yang mukim, contohnya adalah harus mengikuti imam. Jadi mengikuti tam. Begitu, Ibu. Oh iya. Ya, nuhun Pak Ustadz, nuhun pisan. Ya, sami-sami. Oh iya, jadi nyambung ya. Tentang tadi juga Pak Ustadz. Kenapa sholat rawatib itu dihilangkan Pak Ustadz? Karena itu kan ada dalil yang mengatakan bahwa sholat satu hari rawatib itu 12 rakaat. Itu kan dijanjikan juga surga kepada orang yang mempraktekannya gitu, mengimplementasikannya gitu. Iya, itu sedekah dari Allah, Pak. Jadi ketika Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa ya Rasul sholat itu diqasar, padahal ini sudah aman. Kata Nabi, shadaqatun minallah, faqbalu shadaqatahu. Itu sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah tersebut. Nah, sekarang kalau yang wajibnya saja diqasar, apalagi yang sunat. Jadi kalau wajibnya yang 4 jadi 2, jadi setengah, maka yang sunat mah jadi hilang. Itulah konsekuensi daripada qasar. Namun apabila sebelum kita safar dalam keadaan mukim, kita selalu menjaga sholat rawatib, menjaga sholat yang sempurna, maka kata Nabi,
kutiba kama kana mukiman. Tetap pahalanya dicatat seperti orang yang mukim. Jadi walaupun kita sholat 4 rakaat, tetap pahalanya seperti walaupun kita sholat 2 rakaat, pahalanya tetap seperti 4 rakaat. Karena melaksanakan 2 rakaat itu menerima sodakoh dari Allah. Kemudian, kalaupun kita tidak melaksanakan sholat rawatib, kalau biasanya kita istiqomah melaksanakan sholat rawatib, dinilai mendapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu. Tapi kalau nggak pernah sholat sunat rawatib, nggak dapat apa-apa. Gitu. Karena amalan itu dilihat dari keistiqomahannya. Gitu. Jadi, kalau pertanyaannya kenapa dihilangkan padahal pahalanya begitu besar, ini sodakoh dari Allah. Pahalanya tetap diberikan, tapi amalnya dihilangkan. Ini rahmat dari Allah. Gitu. Terima kasih, Dokter. Ya. Baik, saya kira waktunya sudah cukup. Boleh ditutup, Ustaz. Sebelum ditutup mungkin disimpulkan supaya kita mengingat-ingat terus. Atau sebentar, Pak Yusuf ini sepertinya mau bertanya. Kalau memang ada Iya, waktu. Mas. Boleh ini, Mas Heng. Boleh, Terakhir boleh. ya. Ya. Oh, Ada maaf. lagi libur, Pak. Barusan saya penasaran yang barusan tentang sholat safar. Pak Ustadz, kalau misalnya nih, saya mungkin apa salah-salah dengar, kalau pas lagi kita sholat jamaah takhir misalnya ya, jamaah takhir, katakanlah maghrib sama asar. Ya. Nah, kalau kita sendiri maghrib sama isya. Nah, ketika kita sholat jamaah takhir, kita sholatnya di isya, tapi kita ikut berjamaah ke mukimin di situ. Nah, berarti kan 4 rakaat, Pak Ustadz. Nah, apakah kita 4 rakaat isya dulu baru nanti disusul maghrib? Sebab ada juga yang berpandangan karena kita jamaah takhir maghribnya kan belum, berarti Ya. ikut mukimin, tapi ketika rakaat ketiga katanya kita maghrib, jadi nggak sampai 4 gitu ya. Ya. Itu apa begitu? Terus yang kedua, Pak Ustadz, ini mumpung inilah. Yang kedua, kalau kita mengangkat tangan ketika kita sholat, apakah hanya ketika kita takbiratul ihram saja, atau setiap rakaat kita angkat tangan terus gitu, setiap setelah dari sujud itu gitu? Apa hanya pertamanya aja gitu, atau setiap begitu aja? Terima kasih, Pak Ustadz. Mas saya maaf nih. Ya, mengapa? Pertama, kaifiat sholat jamaah takhir di waktu isya. Memang ini ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika jamaah takhir pun kita harus mengikuti sholat sahibul wakti dulu, melaksanakan sahibul wakti, pemilik waktu itu. Jadi kalau kita sholat jamaah takdim, maghrib dulu, baru isya, karena pemilik waktu pada saat itu adalah waktu maghrib. Kemudian pada saat kita mau melaksanakan jamaah takhir, isya ke maghrib ke isya, maka laksanakan dulu sahibul wakti, yakni isya dulu. Karena yang pemilik waktu itu adalah isya, baru kemudian maghrib. Itu ada pendapat seperti itu. Di antaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, tetapi kalau kita telusuri dalilnya, ini nggak ada dalilnya. Kalau kita melihat kaifiat jama', baik jama' atau qada'il fawaid, artinya melaksanakan sholat yang tertinggal dulu sampai ada beberapa sholat, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dilaksanakan pada waktu isya sebelum datang syariat sholat khauf, sholat sambil perang, itu urutan sholat itu tidak berubah. Baik di jamaah takdim ataupun di jamaah takhir. Nah, maka demikian juga sekarang kita mau menjamaah takhir maghrib dan isya di waktu isya. Maka konsekuensinya adalah kita melaksanakan maghrib dulu, karena itulah perintah yang pertama datang ke kita. Hanya tidak sempat dilaksanakan karena waktunya terlewat, baru sempat dilaksanakan di isya. Maka konsekuensinya laksanakan sholat yang paling pertama datang. Waktu sholat yang paling pertama datang yakni maghrib dulu. Setelah itu qomat lagi, baru kemudian isya. Nah, timbul persoalan pada saat kita bermakmum kepada jamaah yang mukim. Sementara ketika ada jamaah, kita disunahkan untuk mengutamakan sholat berjamaah, jangan sholat sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Sholat maghrib dulu atau isya dulu? Tetap sholat maghrib dulu. Tetap kita melaksanakan sholat maghrib dulu.
walau niatnya kita tetap niat melaksanakan sholat maghrib dulu, walaupun imamnya sedang sholat isya, niat sholat isya. Karena di dalam sholat berjamaah, pada dasarnya tidak ada keharusan kesamaan dalam niat. Misalnya kita sedang melaksanakan sholat asar ya, ketika jama takdim, katakanlah kita jama takdim duhur dan asar di waktu duhur, kita sedang melaksanakan sholat asar. Setelah sholat duhur, tiba-tiba ada orang datang mau melaksanakan sholat duhur, noel ke kita, biasanya gitu. Noel ke kita ikut bermakmum. Nggak usah dilarang, biarin aja. Walaupun kita niatnya ini sholat asar, jama takdim ke duhur, datang orang mau bermakmum, niat untuk sholat duhur, biarkan aja. Karena tidak harus sama antara niat antara imam dan makmum. Yang harus sama itu dalam gerakannya. Atau ketika membaca yang dijaharkan, bacaannya didengarkan. Gerakannya diikuti. Itu yang pokok. Adapun berbeda status sholat itu tidak menjadi masalah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah sampai 3 rakaat? Apakah maghrib ditambah jadi 4 atau kita salam duluan? Nah, di sini ada pengarahan dari Imam Nawawi. Jadi, saya ittiba kepada Imam An-Nawawi, karena jumlah sholat maghrib tidak bisa ditambah menjadi 4, tetap 3, itu tidak berubah. Maka ada 2 solusi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam fatwanya. Kita pertama bisa tahiyat duluan, setelah 3 rakaat imam berdiri, kita mah duduk tahiyat di 3 rakaat, dan kemudian salam duluan, lalu isyanya sendiri, kita melaksanakan sendirian. Atau bisa saja pada saat sudah lengkap 3 rakaat, kita duduk saja tahiyat di situ, duduk menunggu. Menunggu dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Apa yang harus dilakukan selama tahiyat? Perbanyak berdoa. Karena setelah selesai tahiyat itu, setelah innaka hamidum majid, itu ada doa-doa maksur. Kalau kita tidak hafal doanya, boleh berdoa sendiri. Menurut bahasa sendiri diperbolehkan. Berdoa setelah tahiyat dan sebelum salam. Terus perbanyak berdoa sendirian sambil menunggu imam nanti menyelesaikan di rakaat keempat dan melaksanakan tahiyat. Dan ketika imam sudah salam, kita bareng ikut salam. Jadi tetap jumlah sholat maghrib kita 3 rakaat, tidak 4 rakaat. Itu yang saya baca dalam penjelasan dari Imam An-Nawawi. Gitu. Yang kedua Pak Ustadz tadi? Yang mana Pak? Lupa saya. Yang apakah mengangkat tangan itu hanya mengangkat tangan ihram ya? Atau setiap rakaat kita naik angkat? Itu di setiap takbir atau hanya beberapa saja? Itu ada hadisnya Pak. Jadi mengangkat tangan itu pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika pertama kali memulai sholat. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan itu pada saat mau ruku. Allahu Akbar. Mengangkat tangan. Lalu bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangan lagi. Jadi di setiap mau turun dari berdiri ke ruku dan bangkit dari ruku ke berdiri, angkat tangan. Kemudian yang ketiga, ketika bangkit ke rakaat ketiga. Jadi setelah selesai tahiyat awal, ya, kalau ada tahiyat awal, di sholat 4 rakaat dan 3, nah, setelah selesai tahiyat awal, mau bangkit ke rakaat ketiga, angkat tangan lagi. Karena seolah-olah itu memulai lagi. Sebab asalnya sholat itu kan rokaatain, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, setelah hijrah ke Madinah, disapar ditetapkan 2 rakaat, dimukim jadi 4. Jadi ketika kita selesai tahiyat awal, naik lagi ke rakaat ketiga, seolah-olah memulai sholat baru, dan itu mengangkat tangan lagi. Jadi mengangkat tangan itu di 4 tempat. Satu pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat mau merunduk ruku, yang ketiga pada saat bangkit dari ruku, yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat mau naik ke rakaat yang ketiga. Nah, selain itu tidak ada syariat mengangkat tangan, gitu Pak. Tidak setiap ucapan takbir disertai dengan mengangkat kedua tangan. Gitu Pak, kalau merujuk ke hadis. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Yusuf juga atas pertanyaannya. Ibu dan Bapak sekalian, waktunya sudah lebih nih, luar biasa Pak Ustadz, tetap semangat
Sudah 9 menit lebih dari jam 7, namun tetap masih segar. Baik Pak Ustadz, boleh ditutup barangkali Pak Ustadz sebelumnya disimpulkan dulu untuk mengingat-ingat kita bahwa kajian kita pada hari ini poinnya masih kita ingat. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Banyak pertanyaan yang disampaikan, baik berkaitan dengan materi ataupun di luar. Dan insya Allah, apa yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan akan menjadi ilmu untuk semua yang mendengar dan mengikutinya. Dan inti dari kajian pada kesempatan ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa agar kita menjadi seorang imam bagi umat. Dalam arti kita wajib menjadi seorang yang bertakwa dan tampilkan ketakwaan itu, perlihatkan ketakwaan itu kepada kaum muslimin agar ketakwaan kita diikuti oleh kaum muslimin. Yang tujuannya adalah agar kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini terus berlanjut dan dilaksanakan oleh seluruh umat. Karena kita dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin di dunia ini. Dan pemimpin atau imam dalam konteks yang luas, bukan hanya imam dalam sholat berjamaah, bukan hanya imam di dalam saf berjamaah, tapi kita imam dalam kebaikan, ya, imam dalam ketakwaan, imam dalam ibadah, imam dalam segala hal yang wajib, yang diikuti oleh seluruh umat, supaya kita menjadi sanna sunnatan hasanah. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat sunnah yang baik dan diikuti kebaikannya oleh orang lain, oleh keluarganya, oleh masyarakat, oleh teman-teman, oleh bangsa dan negaranya, maka ini akan menjadi shadaqatun jariyah, akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Dan intinya, insya Allah, dunia ini, negeri ini akan menjadi badatun tayyibah wa rabbun ghafur. Akan menjadi negara yang baik, negara yang penuh keberkahan, negara yang penuh limpahan rahmat, dan wa rabbun ghafur, negara atau dunia yang pantas untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akhiri dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.